Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Nah, sebelumnya mungkin kita semua tahu ya bahwa terdapat sudut-sudut yang nilainya itu sama ya, seperti contohnya sin 60 derajat ya. Sin 60 derajat itu memiliki nilai atau nilai dari sin 60 derajat itu setengah akar 3, sementara cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 juga. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa sin 60 dan cos 60 dan cos 30 derajat itu memiliki nilai yang sama, sehingga sudut 60 derajat itu dikatakan berelasi dengan sudut 30 derajat. Begitupun sebaliknya, sudut 30 derajat berelasi dengan sudut 60 derajat, seperti itu. Nah, seperti contohnya juga kita punya cos 120 itu nilainya setengah ya. Di sini cos 120 itu nilainya setengah dan cos 60 itu nilainya setengah ya. Jadi kita bisa katakan bahwa cos 120 itu sama dengan negatif cos 60 karena nilainya sama-sama nanti negatif setengah, seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan bahwa sudut 120 itu berelasi dengan sudut 60. Begitupun sebaliknya, sudut 60 berelasi dengan sudut 120. Berelasi, kalau kita bahas mengenai himpunan ya, relasi itu artinya ada hubungan gitu. Jadi sudut 60 itu memiliki hubungan dengan sudut 120. Nah, hubungannya di sini adalah dia memiliki nilai yang sama, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa definisi terkait sudut berelasi. Jadi di sini didefinisikan sebagai, misalkan suatu sudut besarnya alfa derajat, sudut lain yang besarnya 90 derajat dikurang alfa dikatakan berelasi dengan sudut alfa ya. Jadi besarnya di sini ada sebuah sudut besarnya 90 ya, 90 dikurang alfa itu berelasi dengan alfa itu sendiri, dan sebaliknya alfa derajat ini berelasi dengan sudut 90 dikurang alfa. Sudut-sudut lain yang berelasi dengan sudut alfa itu ada 180 dikurang alfa, 180 ditambah alfa, 360 dikurang alfa derajat, negatif alfa derajat, N dikali 360 derajat min alfa, dan N dikali 360 derajat plus alfa. Jadi itu adalah sudut-sudut yang berelasi dengan sudut alfa derajat, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa buku juga yang membahas terkait 90 plus alfa, ada juga yang 720 plus alfa ataupun min alfa gitu ya. Ada buku membahas terkait hal itu, tetapi pada dasarnya itu sama ya, sama. Jadi kalau misalnya 90 plus alfa itu sendiri itu sama saja dengan 180 dikurang alfa, seperti itu. Nah, di sini kita yang pertama kita akan bahas mengenai rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat min alfa derajat. Jadi di sini ada gambar titik koordinat, di mana di sini ada sudut alfa, di sini ini adalah sudut 90 derajat dikurang alfa. Artinya jika di sini
alfa derajat, maka di sini adalah 90 dikurang alfa, karena di sini kan siku-siku di titik 0,0 ya. Siku-siku di sini artinya kalau sudut siku-siku itu artinya 90 derajat seperti itu. Jika alfa memenuhi 0 derajat dikurang dari alfa, artinya alfa itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 90, maka dikatakan bahwa ini merupakan sudut lancip seperti itu. Nah, yang kita tahu bahwa jika sin alfa ya, sin alfa itu Y per R kan, yang sebelumnya udah kita bahas, dan cos alfa itu adalah X per R seperti itu, dan seterusnya ya. Maka di sini jika sudutnya adalah 90 min alfa, maka di sini yang akan kita pandang siku-sikunya adalah siku-siku di titik P sini ya. Nah, siku-sikunya di sini, siku-siku di sini, maka bisa dikatakan kalau sin dari 90 kurang alfa adalah sisi di depan per sisi miring kan, atau sisi tegak per sisi miring, maka di sini X per R. Nah, X per R kalau kita hubungkan dengan nilai yang sebelumnya, nilai sin alfa cos alfa, maka X per R itu adalah cos alfa seperti itu. Jadi nilai dari sin 90 derajat dikurang alfa itu sama saja dengan nilai dari cos alfa. Makanya di sini dikatakan sudut-sudut tersebut adalah sudut-sudut berelasi. Sama halnya dengan cos. Nah, kalau cos itu kan sisi di sampingnya, di samping per sisi miring ya kan, sisi di samping per sisi miring seperti itu. Nah, di sini kita dapat sisi sampingnya kan Y di sini ya, Y, dan sisi miringnya adalah R, maka Y per R. Jadi cos 90 kurang alfa itu Y per R. Y per R itu sendiri kan sin ya, yang untuk sudut lancip, yang untuk sudut alfanya. Maka cos 90 derajat dikurang alfa itu sama saja dengan sin alfa seperti itu. Sama halnya untuk tangan, kotangan, sekan, dan kosekan. Jadi nanti kalian bisa lihat dari gambarnya seperti itu. Jadi di sini bisa kita dapatkan dari gambar ini, bisa kita simpulkan bahwa rumus-rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 90 dikurang alfa itu kita rangkum seperti ini. Jadi di sini sin 90 kurang alfa cos alfa, cos 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa, tangan 90 dikurang alfa itu kotangan alfa, dan seterusnya seperti ini. Jadi ini nanti bisa kalian ingat atau kalian hafalkan ya, terkait sudut-sudut relasi ini. Nah, ini untuk sudut yang perbandingan trigonometri, masih yang sudut 90 derajat dikurang alfa ya. Oke, selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 190 derajat dikurang alfa. Nah, jika tadi itu 190 dikurang alfa itu artinya sudut-sudutnya itu kurang dari 90 ya. Kurang dari 90 artinya di sini titik P ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita dapat P aksennya yaitu min X, Y ya. Jika kita cerminkan, maka kita pandang di sini untuk untuk sudut XOP itu alfa, sementara untuk XOP aksen itu adalah sudut 180 dikurang alfa seperti itu, karena kan sudut pelurus itu 180 ya. Jadi di sini posisi sudut yang ini itu
itu adalah 180 dikurang alfa. Jadi sudut-sudut ini berada di kuadran kedua seperti itu. Nah, untuk sinnya ya, jadi sinnya itu adalah y per r ya, y per r ya. Di sini y per r untuk sinnya. Maka di sini didapatkan karena sin 180 dikurang alfa itu y per r, maka sama saja dengan sin alfa ya. Maka di sini sin 180 dikurang alfa itu sama saja dengan sin alfa seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk cosnya ya, cosnya itu min x ya, min x per r. Maka di sini didapat min x per r, maka untuk cos 180 dikurang alfa itu hasilnya adalah min cos alfa seperti itu ya, min cos alfa. Untuk tangannya juga sama, untuk kotangan sampai dengan kosekannya juga kita berpatokan pada gambar ini. Jadi harus diperhatikan benar-benar gambarnya. Jadi di sini tadi untuk sinnya itu adalah y per r, maka di sini adalah y-nya. Kan di sini adalah nilai y, di sini adalah nilai x, di sini y ya, di sini x. Maka y per r seperti itu. Maka di sini sama saja dengan sin 180 itu sama saja dengan sin alfa. Seperti itu ya. Nah, jadi rumus-rumus ini juga bisa kita kita rangkum menjadi rumus-rumus ini. Jadi sin 180 dikurang alfa sama saja dengan sin alfa, cos 180 dikurang alfa sama saja dengan negatif cos alfa, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 180 plus alfa. Nah, di sini kita punya titik P, Y ya. Titik P, Y ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Garis Y sama dengan X itu kan kalau misalnya kita punya punya sebuah ini, jadi Y sama dengan X itu garisnya seperti ini ya. Jadi ini adalah fungsi garis Y sama dengan X seperti itu. Nah, dicerminkan ke sini ada kita dapat P aksen ya, P aksen yaitu min X, min Y. Nah, di sini untuk sudut alfanya sendiri itu menghadap ini sudut alfanya. Jadi di sini untuk sin alfa 180 plus alfa itu sama saja dengan sisi depan dibagi sisi miringnya tetap R ya. Sisi depannya adalah minus Y, maka di sini kita dapat min Y per R. Nah, yang kita tahu min Y per R itu kan adalah sin alfa ya. Berarti di sini untuk sin 180 ditambah alfa itu sama saja dengan negatif sin alfa atau min sin alfa. Sama halnya dengan cos ya. Di sini kita dapat cos. Cos itu adalah sisi datar ya. Sisi datar per sisi miring. Maka di sini kita dapat min X. Berarti min X per R sama dengan min X per R, maka di sini kita dapat min cos alfa seperti itu. Sama halnya untuk tangan. Jadi kalau tangan karena di sini sama-sama negatif, karena kan di kuadran ketiga ya. Di kuadran ketiga itu yang kita tahu yang positif itu adalah tangan, maka di sini nilai tan 180 plus alfa itu sama saja dengan nilai tangan alfa. Untuk kotangan seka dan kosekan sebenarnya ini jika kita udah tahu sin cos tangan dan tangannya, kita bisa gunakan rumus kebalikan kemarin seperti itu. Walaupun misalnya kita tidak tahu terkait untuk rumus ini ya, untuk perbandingan ini untuk sudut relasinya. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari
kotangan sekan dan kosekannya bisa kita cari juga sin cos dengan tangannya. Jadi kalau kita udah punya nilai sin cos dan tangan, maka nanti nilai kotangan sekan dan kosekan itu bisa menggunakan rumus kebalikan seperti itu. Tapi di sini sekali lagi saya tampilkan untuk kotangan sekan dan kosekannya seperti itu. Jadi di sini bisa kita sama-sama bisa kita rangkum ya, nilai untuk perbandingan trigonometri 180 ditambah alfa. Jadi di sini min sin alfa dengan min cos alfa. Jadi sebenarnya yang berubah itu, yang kalau kita lihat ya, kalau yang kita lihat di sini, yang berubah itu yang di sudut ini, yang di sudut trigonometri 90 dikurang alfa. Jadi di sini kan sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangan berubah jadi kotangan. Tapi untuk yang di 180 ya, untuk yang di 180 itu tidak berubah ya, sin tetap sin, cos tetap cos, cuman mungkin ada perbedaan yaitu dari letak tandanya. Kalau di 180 dikurang alfa itu cos menjadi negatif cos alfa seperti itu, dengan tangan juga jadi negatif tangan seperti itu. Nah di sini untuk sin cos tangannya yang berubah tanda adalah sin cos, sin karena sin dan cos itu di kuadran ketiga itu positif negatif ya, maka dia menjadi negatif, sementara tangannya positif. Karena kan kalau di kuadran sini, ini kan di kuadran 2 nih, kalau yang 180 dikurang alfa, makanya di sini yang di kuadran kedua itu yang positif hanya sin. Jadi kalau kita punya ini kuadran ya, sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ini semua positif, kuadran 2 ini hanya sin, di sini tangan, di sini cos, seperti itu harus diingat ya. Jadi harus diingat, di kuadran 2 itu berarti sin, di kuadran 2 itu sin cos, sin saja yang positif. Di kuadran ketiga itu tangan, berarti di sini untuk kuadran 2 dan kuadran 3 yang berubah adalah cos dan tangan dari segi tanda. Tapi untuk fungsinya sendiri tetap, jadi sin tetap sin, cos tetap cos. Beda halnya tadi di kuadran pertama seperti itu. Oke, itu untuk perbandingan trigonometri sudut 180 tambah alfa. Kita lanjut ke 360. Jadi sudut 360 dikurang alfa. Jadi kalau kita udah bahas 360 artinya kita ada di kuadran keempat ya. Di sini ada di kuadran keempat. Di sini sudut titik P-nya kita refleksikan ya. Refleksikan ke sudut P ke sumbu X, maka kita dapat titik P aksennya yaitu X, min Y. Nah, di sini untuk 360 adalah kita perhatikan untuk XOP aksen. Jadi XOP aksen ya. Jadi kita dapat, maka berada di kuadran 4 sehingga sin 360 dikurang alfa sama saja dengan jadi siku-sikunya di sini depan miring ya, min y per r, min y per r. Jadi di sini alfanya di sini, min y per alfa, siku-sikunya di sini ya, sudutnya di sini untuk alfanya sendiri, maka di sini dapat min y per r. Nah, kita ingat tadi kalau di kuadran ketiga yang positif itu adalah cos, maka di sini kita dapatkan kan, di sini sin alfa, di sini positif cos alfa, di sini min tangan alfa, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk di kuadran 3, di kuadran 2, 3, dan 4 itu fungsinya tidak berubah, hanya yang berubah adalah tandanya. Beda halnya tadi dengan di kuadran pertama. Yang di kuadran pertama kan sin jadi cos, cos jadi sin, dan tangan jadi kotangan seperti itu. Itu aja sih yang perlu diingat ya, yang perlu diingat terkait perubahan-perubahan atau relasi-relasinya. Nah, sini rangkumannya terkait sin cos tangannya untuk sudut-sudut berelasi untuk sudut 360 dikurang alfa seperti itu. Nah, di sini ada negatif alfa. Kalau negatif alfa itu sebenarnya hampir sama dengan
360 dikurang 60 ya, jadi berada di kuadran keempat juga, maka di sini sama saja, jadi berada di kuadran keempat, maka hampir sama dengan sudut 360 min alpha, seperti itu. Hanya yang beda mungkin semuanya sama, jadi sinnya negatif, cosnya positif, tangannya negatif, karena dia berada di kuadran keempat ya, ini berada di kuadran keempat. Sementara ini yang terakhir, yaitu terkait rumus perbandingan untuk sudut n 360 dikurang alfa dengan n dikali 360 plus alfa. Artinya ini sudut-sudut yang nilainya nanti besar atau bisa dikatakan lebih dari 360, seperti itu. Nah, di sini untuk 360 min alfa ini ya di gambar A, sementara untuk yang 360 plus alfa ini gambar B. Jadi pada gambar A kita misalkan sudut POX nya ya, sudut PO dan X nya, POX itu adalah sudut alfa, sedangkan QOX nya adalah nih, QO sama X itu adalah negatif 360 min alfa. Nah, dengan di sini n nya adalah bilangan bulat, mengakibatkan titik Q itu berada pada kaki sudut yang nilainya min alfa, jadi hampir nanti sama. Jadi untuk yang n dikali 300 min alfa itu sama saja dengan nilai yang min alfa. Jadi kalau yang min alfa tadi kan yang ini, nah jadi sama dengan yang ini kalau yang untuk n dikali 360 min alfa, seperti itu, sama dengan sudut negatif, seperti itu. Maka di sini dihasilkan untuk sinnya sendiri itu sin n dikali 360 dikurang alfa itu sama saja dengan sin negatif alfa, maka di sini negatif, dan cosnya itu positif karena dia berada di kuadran keempat, seperti itu. Nah, beda halnya dengan yang 360 plus alfa, jadi dia udah muter nyampe lagi ke sini, nyampe lagi ke R. Makanya di sini titik P dengan titik Q itu berimpit ya. Di sini ini berimpit titiknya. Nah, titiknya berimpit. Di sini dikatakan titik Q dan titik P itu berimpit ya. Sehingga rumus perbandingan untuk sudut n dikali 360 alfa sama saja dengan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa, seperti itu. Jadi sin ya sin, cos ya cos, tangan ya tangan, karena dia kan nanti kembali lagi ke posisi kuadran 1 ya, posisi di kuadran 1, maka semuanya adalah positif, seperti itu. Di sini positif, jadi semuanya positif. Oke, jadi sebenarnya untuk sudut-sudut relasi ini kalian hanya harus memahami polanya saja. Polanya, kalau yang 180 min alfa itu seperti apa polanya, 180 min alfa juga seperti apa. Sebenarnya untuk 180 di kuadran kedua 2, 3 dan 4 itu sama ya, sama, jadi tidak ada perubahan. Sin ya sin, cos ya cos, tangan ya tangan, cuman bedanya hanya tanda saja. Jadi kalau di kuadran kedua itu yang positif hanya sin, di kuadran ketiga itu yang positif adalah tangan, dan yang di kuadran keempat itu adalah yang positif adalah cos, seperti itu. Jadi kita harus tahu pada saat kita mencari nilai kuadran keberapa itu kita tahu, misalnya kita mencari nilai sin 200 misalnya. Nah, 200 itu berada di kuadran keberapa? Oh, 200 itu berarti lebih dari 180, artinya 180 ditambah alfa, bukan? Nah, maka dia berada di kuadran ketiga. Untuk nilai sin di kuadran ketiga itu adalah negatif, seperti itu. Karena yang positif di kuadran ketiga hanyalah tangan. Nah, seperti ini. Jadi karena ini di kuadran kedua, makanya di sini yang positif hanya sin. Untuk yang di kuadran ketiga juga di sini kan tangan, jadi yang positif adalah tangan,
Di kuadran keempat yang positif adalah cos, dan seterusnya sampai dengan nanti kembali lagi ke kuadran 1 seperti itu. Oke, di sini ada beberapa contoh soal. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ke dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Jadi yang untuk yang sudut-sudut yang 90 dikurang alfa itu bisa dikatakan bahwa sudut itu merupakan sudut komplemen ya. Jadi misalnya sin 36 berarti kita gunakan yang 90 derajat dikurang alfa ya. Jadi sin 90 dikurang 5/4 kan hasilnya adalah 36. 90 kurang 3/4 kan 36. Maka kalau dari rumus yang sudah kita bahas tadi, maka di sini sama saja dengan nilai cos 54. Sama halnya dengan cos. Di sini kita mencari cos 42. 42 itu adalah 90 dikurang 48. Karena di sini cos dan berada di kuadran pertama, maka dia relasinya dengan sin 48. Ya, jadi cos berubah jadi sin seperti itu. Nah, sekan yang kita tahu akan berubah jadi kosekan ya. Di sini 12 berarti 90 dikurang 78 kosekan. Jadi sekan 12 derajat ini akan berelasi dengan kosekan 78 seperti itu. Ini perbandingan trigonometri untuk sudut pelurus. Sudut pelurus itu 180 derajat ya. 180 derajat. Jadi di sini kita ambil sin 140. Ini berarti ada di kuadran kedua. Maka di sini 180 dikurang 40, maka hasilnya adalah 140. Maka di sini sin di kuadran kedua itu positif, maka sin 40. Untuk kotangannya, kotangan di kuadran kedua otomatis negatif ya. Hanya di kuadran kedua yang positif hanya sin. Kosekan, jadi karena sin yang positif otomatis kosekan juga positif nantinya. Nah, di sini kotangan 97 artinya kotangan 180 dikurang 83. Itu kan hasilnya adalah 97. Maka di sini ini alfanya. Kan kalau di rumus itu 180 dikurang alfa ya. Ini alfanya. Maka di sini kotangan kan negatif, maka negatif kotangan 83. Tangan di posisi kuadran ke-2 juga negatif. Jadi di sini tangan 180 dikurang 21. Jadi maksudnya adalah 159 itu sama saja dengan 180 dikurang 21 seperti itu. Maka di sini jadi hasilnya min tan 21. Nah, untuk yang ketiga ini kita ingin menghitung nilai. Kalau ini kan hanya mencari atau kita menyatakan perbandingan trigonometri itu ke dalam trigonometri sudut pelurusnya. Jadi kalau yang dikurang 180 itu adalah sudut pelurus. Kalau yang ini komplemen ini nanti yang dengan yang 90 derajat seperti itu. Sama halnya dengan penyiku. Kalau penyiku itu kan 90 derajat. Sudut berpenyiku. Hitunglah nilai dari sin 330. 330 itu adalah 360 ya. 360 dikurang dengan 30. Berarti 330 itu ada di kuadran keempat. Kuadran keempat itu sin adalah negatif. Maka ini sama halnya dengan min sin 30. Sin 30 kita tahu nilainya adalah setengah. Maka karena di sini min sin berarti min setengah. Ya, hasilnya adalah min setengah. Sama halnya dengan tangan 300 itu ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu yang positif kuadran keempat. Kuadran keempat itu yang positif hanya cos, maka tangan juga negatif. Jadi kalau 300 itu kan 360 dikurang 60, maka hasilnya min tangan 60. Yang kita tahu adalah tangan dari 60 itu adalah akar 3, maka min tangan 60 adalah negatif akar 3 seperti itu. Selanjutnya di sini ada sin negatif 30 min ya, min. Jadi kalau kita tadi sudutnya min alfa ya, maka sama saja dengan min sin. Jadi misalnya sin min alfa sama saja dengan min sin alfa seperti
seperti itu. Jadi di sini min sin 30 berarti 30 setengah, sin 30 setengah berarti min setengah, cos min 60 berarti cos 60 ya. Karena kan kalau min tadi negatif itu kita kembalikan dia ke kuadran 4 jadinya. Jadi cos itu nanti hasilnya adalah positif seperti itu. Jadi hasilnya adalah setengah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari sin 390 ya. 390 itu kan nilai-nilai yang lebih dari 360 ya, berarti 360 ditambah alfa ya. Jadi n dikali 360 tambah alfa. Nah, di sini n-nya kita ambil 1, n-nya bilangan bulat ya. Sekali lagi, negatif 1 dikali 360 ditambah 30 jadinya 390. Maka di sini bisa kita ambil sin 30. Kan rumusnya gitu ya. Jadi sin n kali 360 plus 30 itu sama saja dengan sin 30 seperti itu ya. Terus untuk cos 405 jadi 1 dikali 360 ditambah 45 ya. Jadi ini hasilnya adalah 405, berarti sama saja dengan cos 45, maka hasilnya adalah setengah akar 2. Karena kan tadi kalau untuk yang n dikali 360 plus alfa itu kembali lagi sama saja dengan alfa kan, jadi positif semuanya. Jadi kembali ke kuadran 1. Tangan 585 berarti di sini 360 ditambah 225, maka tangan di sini sama saja dengan tangan 225. Nah, tangan 225 ini masih bisa kita sederhanakan. Tangan 225 itu bisa pakai 180 tambah 45 seperti itu. Nah, berarti di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu tan yang positif ya, tan yang positif, maka didapat tangan 45. Tangan 45 itu kan hasilnya 1 ya, nilainya adalah 1. Nah, ini untuk kotangan 2250. Jadi di sini kotangan 1 dikali 360, 7 dikali 360 ya, ditambah 30 itu kan hasilnya adalah 2250. Maka di sini bisa kita langsung turunkan jadi kotangan 30 ya. Kembali lagi ke rumus tadi ya, ke rumus tadi. Jadi di sini kotangan 30 itu adalah akar 3. Begitu untuk nilai untuk sudut-sudut berelasi. Sebenarnya memang kuncinya adalah kita harus tahu ini, yang ini perubahan-perubahan ini ya, yang ini perubahan-perubahannya harus diingat ya, harus diingat perubahan-perubahannya. Kalau yang untuk kuadran-kuadrannya sih memang yang harus diingat itu adalah letak-letak posisinya. Letak-letak posisinya di mana yang ini, di mana positif, di mana yang negatif, fungsi apa yang positif, fungsi apa yang negatif di setiap kuadrannya itu harus diingat. Mungkin cukup sampai di sini ya penjelasan dari saya terkait sudut-sudut berelasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.